Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faizul Umam. Di sini saya akan membawakan berita tentang Armenia vs Azerbaijan dalam konflik perebutan wilayah Nagorno dan juga Karabakh. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali konflik antar negara yang terjadi di wilayah Asia Barat Daya atau yang sering kita sebut adalah Timur Tengah. Seperti salah satu contohnya adalah pertikaian atau konflik antara negara Armenia dan juga Azerbaijan di wilayah Nagorno dan juga Karabakh. Ini merupakan salah satu pertikaian yang sangat besar, yang paling kompleks dan berkepanjangan di kawasan tersebut. Dan bisa dikatakan kok pertikaian ini atau konflik ini adalah konflik yang memperebutkan wilayah yang bisa dikatakan masih terjadi hingga saat ini. Dan juga Nagorno dan Karabakh adalah sebuah daerah di pegunungan yang secara internasional diakui sebagai bagian dari Uzbekistan. Tetapi sebagai besar wilayah tersebut dihuni oleh dan dikontrol oleh etnis Armenia. Hal ini didukung juga dengan teori dari jurnalnya Abisanya Kurnia dan juga kawan-kawan yang berjudul analisis keterlibatan Turki dalam konflik Nagorno dan Karabakh, studi kasus September War 2020. Beliau menyebutkan bahwa konflik antara Armenia dan Uzbekistan merupakan salah satu konflik perang penangguh yang berakar sejak akhir abad ke-19. Berarti perang ini sudah dilaksanakan mulai abad ke-19 sampai sekarang. Dan ketika kedua negara tersebut masih berada di bawah kekaisaran Rusia, kedua negara ini mengkopusasi daerah geografis yang disebut sebagai Tas Kakus, daerah yang terletak di antara tanah genting dan selatan dan menunjukkan Kasakus dalam antara Laut Hitam dan juga Laut Karpasia. Dari teori tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kedua negara ini saling memperebutkan wilayah yang sangat strategis. Maksudnya strategis di sini adalah wilayah yang sangat wilayah yang sangat subur, yaitu tanah yang bisa dihuni dan juga dijadikan tempat lahan berkebun. Dan menurut data yang saya ambil dari BBC News, Armenia merupakan salah satu negara merdeka yang terletak di bagian Asia Barat Daya, tepatnya di wilayah Kaskus Selatan. Dan sejak akhir tahun 1980-an, dua negara bekas negara Republik Soviet itu bertempur memperebutkan teritori Nagorno dan juga Karabakh yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia dan puluhan ribu orang mengungsi. Jadi dari data tersebut kita dapat menyimpulkan perebutan wilayah yang dimulai dari tahun 1980-an dan sampai bisa dikatakan lama, itu dapat mengakibatkan banyak sekali peperangan dan juga banyak sekali warga yang meninggal, bahkan warga yang mengungsi bahkan sampai ada yang meninggal, dan jumlahnya tidak sedikit. Itu udah jumlahnya bisa dikatakan puluhan ribu orang. Dan menurut fakta yang saya ambil dari sebuah berita, Armenia merupakan salah satu negara merdeka yang terletak di bagian Asia Barat Daya, lebih tepatnya di wilayah Kaukasus Selatan dengan memiliki perbatasan 1.570 km dan meliputi Uzbekistan 995 km, wilayah Georgia 219 km, Iran 44 km, dan wilayah Turki 111 km. Sedangkan Uzbekistan juga terletak di wilayah Kaskus, tepatnya di persimpangan antara Asia Barat Daya dan juga Eropa. Di sebelah utara Uzbekistan terletak berbatasan dengan Rusia, di sebelah barat batasannya dengan Yordania dan Armenia, dan sebelah selatan berbatasan dengan Iran. Berdasarkan kawasan yang ada di sana antara Armenia dan Uzbekistan ternyata lebih memiliki konflik perebutan wilayah yang sudah terjadi sejak 1900
1980-an. Konflik antara dua negara ini sempat terjadi sebanyak 2 kali, tepatnya pada tahun 1988 sampai 1991 dan juga 1992 sampai 1945. Pada tahun yang sama, 1945, konflik tersebut berhasil diredam setelah diberlakukannya kesepakatan gencatan senjata. Dan konflik itu kembali memanas pada tahun 2014. Saat ini dipengaruhi karena adanya usaha untuk menggabungkan sebuah wilayah ke negara tertentu, yang di sisi lain juga negara tertentu adanya usaha untuk memisahkan suatu wilayah dari negara tertentu. Wilayah yang dimaksud adalah Nagorno-Karabakh. Jadi yang dapat kita simpulkan kali ini yaitu adalah sebenarnya mereka sudah bisa dikatakan sudah teredam, amarah mereka sudah teredam, tidak ada perang lagi. Tapi dikarenakan ada seseorang yang ingin menyatukan wilayah Nagorno-Karabakh ke negara lain, bisa dikatakan negara lain itu akan menyatukan wilayah tersebut. Perang itu terjadi lagi antara Uzbekistan, antara Armenia dan juga Azerbaijan, dan perang tersebut tak terjadi di tahun 2014. Dan solusi yang saya tawarkan untuk konflik tersebut adalah pendekatan komprehensif yang melibatkan negosiasi bilateral, media internasional, dan juga implementasi kesepakatan damai yang dapat diterima kedua belah pihak. Hal ini mencakup pelindungan hak-hak mayoritas sebagian sumber daya dan juga mekanisme pengetahuan perdamaian yang sangat efektif. Dan menurut saya, konflik Nagorno-Karabakh yang menunjukkan betapa pentingnya penyelesaian sengketa teritorial secara damai dan menghormati hak-hak minoritas, komunitas, dan internasional perlu lebih aktif dalam mengisi konflik-konflik ini untuk mencegah eskalasi kekerasan di masa depan. Selain itu, diperlukan upaya jangka panjang untuk membangun kepercayaan antar dua komunitas yang mempromosikan rekomendasi pendidikan perdamaian dan dialog antara etis, juga langkahkan untuk memutus siklus kebencian dan juga membangun rasa depan yang lebih stabil di wilayah tersebut. Jadi, jika ingin menyelesaikan suatu konflik di wilayah antar negara, kita tidak bisa hanya menyatukan kedua negara tersebut dan melakukan perjanjian damai, tapi juga kita harus berkomunitas internasional, itu melibatkan negara-negara lain untuk melakukan perjanjian damai antara negara yang sedang berkonflik tersebut, supaya tidak ada lagi korban jiwa dan juga meminimalisir kerusakan yang ada di negara tersebut. Jadi pesan terakhir dari saya, perdamaian memang bisa terjadi, tapi jika terlalu damai tidak akan mungkin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.